lighting, and background on. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas bisnis digital CF ingin mempresentasikan tentang perusahaan Erigo dan teknologi apa saja yang dapat digunakan pada suatu saat nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rifki Wahyudin bersama 3 teman saya yang bernama Gilar, Akram, dan Agung. Oke, sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan kami memutar sebuah video profile dari perusahaan Erigo. Five years ago, we decided to start Erigo store. We create not just apparel to wear, but to create style as well. We believe more Indonesian need more than just clothes, but wear something to specify themselves through character, way of life, and purpose. We design and produce from selected materials. Hundreds of hours has been effectively spent to deliver great result, integrity, and satisfaction. Manufactured from home industries to giant textiles to support demands. We distributed our fashion and style to most Indonesian regions through events and pop-up stores, giving people chance to witness products with good quality and completes their needs. Build website store and apps to accommodate customers' demand and deliver throughout Indonesia through most trusted shipping channel. Our team are dedicated to serve our. Baik, terima kasih Mas Rifki. Sekarang kita masuk ke materi deskripsi umum. Jadi, apa sih Erigo Apparel itu? Jadi, Erigo Apparel merupakan salah satu dari beberapa fashion lokal terkemuka yang ada di Indonesia. Erigo Apparel sendiri didirikan dan dibuat oleh Muhammad Sadat pada tahun 2010 dengan merek dagang bernama Selected & Co di kota Depok. Kemudian pada tahun 2013, Selected & Co akhirnya berganti nama menjadi Erigo yang saat ini kita kenal. Next. Awalnya, Erigo merupakan sebuah brand fashion dengan aliran atau identitas produk berupa batik kasual kekinian. Tetapi, beberapa tahun setelahnya, Erigo mengubah identitas mereka yang tadinya memproduksi batik kasual menjadi memproduksi produk fashion dengan identitas brand street style. Yang dimana, tiap beberapa bulan sekali, Erigo mengubah konsep dan tema dari produknya yang dinamakan Nation Series dari beberapa negara. Erigo sendiri memiliki banyak strategi dalam penjualannya, mulai dari memakai brand ambassador terkemuka seperti Raffi Ahmad, Arif Muhammad, dan lain-lain. Kemudian Erigo juga sangat sering mengadakan promo besar-besaran. Ditambah, Erigo juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan fashion lokal lainnya, yaitu kualitasnya yang bagus, harganya yang murah, dan modelnya yang kekinian. Sehingga membuat banyak masyarakat Indonesia mulai menggemari produk-produk dari Erigo. Dengan kesuksesannya tersebut, pada beberapa tahun belakangan ini, Erigo sukses merajai produk fashion lokal di Indonesia dan digadang-gadang memiliki omset sekitar 22 miliar rupiah. Tidak sampai di situ saja, kesuksesan Erigo bertambah dengan hadirnya iklan Erigo di New York Times Square, Amerika Serikat. Next. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi teknologi inovasi untuk perkembangan bisnis atau teknologi yang ingin diterapkan menurut kelompok kami pada Erigo ini. Nah, pertama adalah teknologi augmented reality atau biasa kita sebut sebagai AR atau disingkat sebagai AR. Jadi, augmented reality merupakan sebuah teknologi yang berbasis media berupa penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Bahasa sederhananya adalah augmented reality merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk dapat melihat objek berupa digital content 2 dimensi atau 3 dimensi secara real yang diproyeksikan di dunia nyata tempat pengguna tersebut menggunakannya. Augmented reality sendiri sudah sering dan sudah banyak digunakan oleh beberapa bidang industri, mulai dari entertainment, gaming, desain, manufaktur, fashion, otomotif, pendidikan, dan masih banyak lagi. Augmented reality memiliki fungsi yang berupa meningkatkan persepsi seseorang
dari dunia yang ada di sekitarnya dan menjadikan sebagai dunia virtual dan nyata sebagai antarmuka yang baru yang mampu menampilkan informasi yang relevan yang sangat membantu dalam banyak bidang kehidupan. Nah, di sini kita memiliki 2 contoh, yaitu pertama ada Domino's Pizza, yang kedua ada Nike Fit. Nah, untuk Domino Pizza Chef, di sini AR yang digunakan dapat melihat pesanan yang dipesan dan dapat membuat pizza secara virtual. Nah, Domino Pizza ini memiliki tujuan dengan adanya AR ini, yaitu untuk mendorong penjualan online dan membuat pengalaman pemesanan online lebih maksimal dan lebih kekinian dan baru. Kemudian dalam Nike Fit, memungkinkan pengguna untuk melihat visualisasi sepatu pada saat digunakan di kaki pengguna. Selain itu juga, Nike Fit memberikan rekomendasi ukuran yang pas pada kaki si pengguna. Nike Fit bertujuan untuk membantu para orang tua dalam mengukur kaki anak-anak mereka di rumah, karena mereka dapat memesan sepatu cukup lewat gadget, tanpa harus keluar rumah dan repot mengajak anak-anak. Selain itu juga, pelanggan sudah terdata pada aplikasi. Mereka akan mendapat kemudahan lainnya seperti memindai kotak sepatu. Kemudian, sistem akan merekomendasikan ukuran sepatu terbaik untuk model sepatu tertentu. Next. Nah, di sini ada implementation plan atau rencana penerapan pada Erigo sendiri. Menurut kelompok kami, Erigo merupakan sebuah brand besar yang banyak sekali peminatnya. Dan juga pastinya sistem Erigo sudah sangat terorganisir dan bagus. Namun, untuk lebih meningkatkan lagi experience dan pelayanan Erigo, kami menyarankan Erigo untuk menerapkan teknologi augmented reality dalam website resmi official shop-nya. Augmented reality ini memiliki beberapa manfaat apabila Erigo menerapkannya, yaitu pertama adalah memudahkan konsumen dalam melihat visualisasi barang ketika digunakan oleh mereka. Kedua, konsumen dapat melihat ukuran yang pas di badan mereka. Ketiga, konsumen dapat dengan mudah melihat visual barang secara langsung dan tidak usah jauh-jauh pergi ke toko offline-nya, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Dan benefit yang dapat dirasakan oleh Erigo sendiri berupa kepuasan dan benefit yang dapat dirasakan oleh konsumen sendiri berupa kepuasan dan pengalaman berbelanja konsumen yang keren dan modern, sehingga dapat meningkatkan transaksi pembelian produk Erigo serta meningkatkan brand image Erigo di mata konsumen. Nah, di sini terdapat rencana dari kelompok kami yang akan diterapkan di website resmi Erigo Official Shop. Nah, di sini ada seseorang yang mencoba AR dan menggunakan AR tersebut pada jaket yang akan dibelinya, dan AR tersebut diarahkan ke arah badannya dan hasilnya adalah jaket tersebut dapat divisualisasi secara real di badannya. Next. Nah, berikut merupakan dampak-dampak dari penerapan AR di Erigo. Di sini terdapat 2 dampak, yaitu untuk Erigo-nya sendiri dan untuk konsumennya. Dan pertama itu dampak positif. Untuk Erigo, dampak positif pertama adalah menaikkan brand image dengan adanya teknologi AR. Yang kedua, memberikan experience yang baru bagi konsumen. Yang ketiga, sebuah insight baru dalam persaingan fashion lokal di Indonesia. Yang keempat, meminimalisir retur barang karena kesalahan pelanggan dalam pengukuran size. Dan untuk dampak positif bagi konsumen sendiri, pertama, memudahkan pelanggan online dalam melihat produk secara langsung. Yang kedua, meminimalisir kesalahan size produk yang dipesan. Yang ketiga, mengefisiensi waktu berbelanja daripada harus ke toko langsung. Yang keempat, memudahkan konsumen dalam memilih produk. Yang kelima, dapat melihat tingkat kecocokan dan pas atau tidaknya barang pada saat dipakai walaupun secara online shopping. Kemudian, dampak negatif. Dampak negatif bagi Erigo yang pertama adalah menambah biaya R&D perusahaan. Yang kedua, menambah biaya maintenance system. Yang ketiga, mengurangi tingkat kunjungan konsumen ke toko offline. Dan yang kedua, bagi konsumen, dampak negatifnya adalah membuat malas konsumen untuk melakukan aktivitas belanja secara offline. Next. Selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Mas Gilar. Selanjutnya, teknologi yang menurut kami dapat diterapkan untuk Erigo yaitu robotik. Robotik ini merupakan salah satu cabang dari pengaplikasian kecerdasan buatan AI. Percabangan dari kecerdasan buatan ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan AI. Karena pada dasarnya kecerdasan buatan ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Perkembangan pembuatan robot dan otomatisasi telah merevolusi pasar dengan semakin banyaknya pengguna robotik di berbagai industri. Robotik ini adalah suatu perangkat mekanis yang telah diprogram untuk menjalankan tugas sesuai perintah
pada sistem yang dikonfigurasikan dari perangkat lunak komputer. Robotics dapat digunakan di pabrik untuk mengidentifikasi efektivitas tiap pekerja. Dan terdapat beberapa karakter robotics, yaitu yang pertama adaptif. Itu dapat beradaptasi dengan perubahan di berbagai lingkungan. Kedua ada robust, yaitu perubahan kecil, tidak dapat mengganggu perilaku sang agens. Yang ketiga taktis, yaitu mampu mempertahankan tujuan dan menyesuaikan tujuan tertentu berdasarkan situasi yang ada. Dan yang keempat, serbaguna, yaitu dapat melakukan berbagai macam tugas. Nah, berikut ini ada contoh dari penggunaan robot pada perusahaan Amazon yang bernama Robot Kiva. Amazon ini telah berada di garis depan dalam sistem gudang otomatisasi. Pada bulan Maret 2012, Amazon itu mengakuisisi Kiva System seharga $775 juta atau setara 10,4 triliun rupiah. Sebuah perusahaan yang mengembangkan robot gudang otomatis. Robot yang terhubung internet ini menggantikan tenaga kerja manusia untuk bergerak di sekitar gudang dan memilih barang yang dipesan pelanggan. Pada tahun 2014, perusahaan tersebut mulai meluncurkan robot ke gudangnya setelah menguji coba dan mengoptimalkan robot Kiva di gudang Amazon, yang kemudian Amazon menghentikan penjualan robot ini secara eksternal, menjadikannya salah satu keunggulan kompetitif untuk mereka. Secara khusus, generasi baru sistem robot ini telah memasukkan perangkat lunak intelijen dan aplikasi yang membuat robot lebih cerdas dan lebih fleksibel. Pada tahun 2018, Amazon itu telah menggunakan hampir 45.000 robot di 20 gudangnya dan menghasilkan penghematan biaya operasi pergudangan itu sebesar 20% atau sekitar $22 juta untuk setiap gudang otomatisnya. Nah, robot Kiva ini memiliki tinggi 16 inci dan bobot sebesar 145 kg. Robot ini juga dapat berlari dalam kecepatan 5 meter per jam dan dapat membawa beban hingga 317 kg. Untuk sistem kerja Kiva sendiri, yaitu item disimpan pada unit penyimpanan portable. Saat pesanan masuk ke dalam sistem database Kiva, perangkat lunak itu menempatkan kendaraan berpemandu otomatis terdekat ke item dan mengarahkannya untuk mengambilnya kembali. Robot mobile itu menavigasi di sekitar gudang dengan mengikuti serangkaian stiker barcode terkomputerisasi di lantai. Setiap unit drive memiliki sensor yang mencegahnya bertabrakan dengan yang lain. Ketika unit penggerak mencapai lokasi target dan mengangkatnya dari tanah, robot kemudian membawa ke operator manusia yang ditentukan untuk mengambil barang. Next. Lalu selanjutnya ada implementasi untuk Erigo. Menurut kami, Erigo itu dapat mengaplikasikan robotik ini pada gudangnya untuk di masa yang akan datang, karena memiliki beberapa manfaat seperti itu. Yang pertama, dapat menurunkan biaya operasional. Nah, sudah terbukti pada Amazon yang menghasilkan penghematan biaya operasi pergudangan sebesar 20% atau sekitar $22 juta untuk gudang otomatisnya. Lalu yang kedua, itu meningkatkan efektivitas dalam operasi. Nah, dengan menggunakan robot gudang otomatis, proses pemilihan, pengemasan, dan pengiriman akan semakin cepat. Hal ini tentu membuat barang akan lebih cepat juga untuk sampai ke pelanggan. Dan ini dapat menjadi nilai tersendiri untuk pelanggan kepada diri. Gudang kemungkinan laba yang diperoleh akan semakin besar. Karena dengan proses dan pelayanan yang tentu semakin cepat, nah tentu dapat meningkatkan jumlah kuantitas produk dalam penjualan. Tentu hal ini akan berdampak pada perolehan laba yang akan semakin besar. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akram. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Rifki. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Project Management App. Jadi Project Management App ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk mengatur manajemen tugas, waktu pengerjaan, dan kerjasama dalam sebuah tim.
perangkat lunak ini bisa memastikan bahwa kita dapat menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien. Bisa dilihat bersama di sini, ini adalah contoh dari 2 aplikasi project management app. Salah satunya Trello, mungkin dari kita sudah pernah mendengar. Di sini terlihat ada tiga board atau 3 papan ya, di mana setiap papannya itu menggambarkan apa saja yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang telah dilakukan. Ini dapat kita bagikan kepada teman-teman dalam tim kita, sehingga proses bisnis yang ada di dalam perusahaan dapat berjalan lancar dengan junjung tinggi komunikasi dan kolaborasi. Begitu juga dengan aplikasi Asana, di sini digambarkan mengenai timeline, berapa hari, berapa durasi pengerjaan untuk satu tugas atau tugas yang lain, dan tugas satu dan tugas yang lain itu saling berkoheren, saling bekerja sama. Nah, untuk rencana implementasinya sendiri, walaupun project management app ini udah dapat digunakan oleh karyawan yang bekerja secara tim dan bersifat proyek, namun project management app ini tentunya dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan, salah satunya Erigo. Erigo dapat mengakselerasi proses bisnisnya secara internal. Nah, dalam implementasinya tentunya dibutuhkan pelatihan untuk dapat menggunakan aplikasi. Sebelum menggunakannya dalam skala besar, terlebih dahulu dapat diuji cobakan terhadap tim kreatif. Kenapa tim kreatif? Karena tim kreatif dinilai lebih fleksibel dalam bekerja dan tidak menyangkut pekerjaan yang melibat produk secara langsung. Implementasi skala besar sendiri dapat dilakukan jika perusahaan menerapkan work from home atau WFH. Tentunya project management app akan sangat membantu dalam segi komunikasi dan kolaborasi. Nah, apa saja dampak yang didapatkan, baik dampak positif maupun dampak negatif dari project management app ini sendiri? Yang pertama, dampak positifnya utamanya untuk perusahaan Erigo tentunya dapat mempermudah kerjasama baik internal dan eksternal dalam aplikasi project management app ini. Kemudian juga dapat mengintegrasikan jadwal, dapat melakukan penjadwalan sehingga lebih baik, mempermudah pendelegasian tugas, membangun komunikasi yang lebih baik dengan klien, akses berbagi dokumen yang lancar, manajemen biaya, remote working, standarisasi proses, hingga mengintegrasi anggota tim baru. Namun, untuk dampak negatifnya sendiri, bagi perusahaan Erigo, kurang tepat jika diimplementasikan pada sisi pekerjaan yang menerapkan work from office atau WFO, ataupun jenis pekerjaan yang terlibat langsung dengan produk, misalnya buruh pabrik yang cenderung melakukan pekerjaannya secara terus-menerus sehingga tidak dapat melihat aplikasi atau HP yang digunakan, device yang digunakan. Baik, hanya itu saja untuk project management app. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Agung. Baik, terima kasih Saudara Akram. Selanjutnya saya akan menjelaskan finansial teknologi. Pada zaman sekarang ini, perkembangan dunia finansial tumbuh begitu sangat cepat. Salah satunya dengan kemunculan fintech atau financial teknologi. Seperti yang kita ketahui, financial teknologi merupakan kegunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada implementation plan. Menurut kami, pada perusahaan Erigo dapat menggunakan fintech karena sangatlah berpengaruh untuk perusahaan tersebut dan memiliki beberapa manfaat seperti berikut. Yang pertama ini manfaatnya yaitu dapat mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi pada perusahaan Erigo. Yang kedua, mempermudah pada layanan finansial perusahaan Erigo tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem ini, perusahaan juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena waktu yang dibutuhkan tidak lama untuk memprosesnya dan tingkat risikonya itu berkurang. Oke, selanjutnya. Nah,
Ini saya akan menjelaskan efeknya ini pada perusahaan Erigo. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama ini dampak positifnya bagi perusahaan Erigo, yaitu salah satunya peluang masyarakat untuk menjadi investor di perusahaan Erigo karena menggunakan fintech tersebut. Jadi untuk adanya fintech tersebut ini, peluang masyarakat untuk berinvestasi di perusahaan Erigo sangatlah besar. Nah, untuk dampak negatifnya ini bagi perusahaan Erigo menimbulkan adanya kasus penyelewengan dana nasabah karena karyawan yang biasanya dipercaya oleh perusahaan dan bisa membawa kabur uang tersebut. Jadi itu bisa menimbulkan dampak negatifnya juga. Tapi kembali lagi kepada karyawan masing-masing. Itu sifatnya bagaimana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Perusahaan Erigo yang sudah sangatlah terkenal pada saat ini dan setiap tahunnya konsumen meningkat. Jadi seharusnya perusahaan Erigo tersebut sangatlah penting menggunakan teknologi yang kita sarankan karena bisa memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi perusahaan Erigo dan memberikan laba yang banyak serta mengurangi resiko pada perusahaan Erigo tersebut. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.